dengan Kak Kristal di ibadah IHMPA pada hari Minggu ini. Udah siap semua kan untuk ibadah? Alkitabnya disiapkan ya sebelum ibadah. Sebelum ibadah dimulai, kita mau saat teduh dulu, sikap saat teduhnya. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Kita sudah saat teduh, kini saatnya kita akan memulai ibadah kita. Adik-adik silakan bangkit berdiri, kita akan memujikan Selamat Pagi Tuhan. Bersama-sama beribadah dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak. Kiranya Tuhan memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Kami mau serahkan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Adik-adik tetap bangkit berdiri ya. Sekarang kita mau menyanyikan lagu Dalam Nama Yesus. Dari Mazmur 37 ayat 23 dan 24. Mazmur 37 ayat 23 dan 24. Kita akan membacanya secara bersilih nanti. Kak Kristal dan Kak Nia akan membaca ayat yang tercetak keluar, adik-adik ayat yang tercetak ke dalam. Mazmur 37 ayat 23 dan 24. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang apabila ia jatuh tidaklah sampai tergeletak. Amin. Adik-adik boleh duduk kembali. Kita saat ini mau menyanyikan lagu Tuhan Kau Memanggil Aku. Adik-adik, kita akan mendengarkan cerita Tuhan, namun sebelum
sebelum itu kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih saat ini kami mau mendengarkan cerita Tuhan. Berkati kami semua ya Tuhan, sehingga kami dapat mendengarkan cerita Tuhan dengan baik dan juga dapat kami lakukan dalam kehidupan kami. Amin. Adik-adik, cerita Alkitab kita pagi hari ini dari Kitab Hagai pasal 1 ayat 1 sampai 7. Hagai pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-7 akan dibacakan oleh salah satu adik-adik. Pembacaan firman pagi hari ini terambil dari Hagai 1 ayat 1 sampai 7. Pada tahun yang kedua zaman Raja Darius dalam bulan yang ke-6 pada hari pertama bulan itu datanglah firman Tuhan dengan perantara Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Syaltiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yosadak, imam besar, bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantara Nabi Hagai, bunyinya, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Amin. Selamat pagi adik-adik, gimana kabarnya hari ini? Kakak harap kita semua dalam keadaan yang sehat ya. Adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan cerita Alkitab dari Kitab Hagai pasal 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Di bawah tema utamakan Tuhan atau utama bagi Tuhan. Nah adik-adik, cerita Alkitab kita hari ini bercerita mengenai bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan mau mengutamakan Tuhan. Nah untuk itu adik-adik sekalian, tentunya setiap hari kehidupan kita, setiap dari bangun pagi, bahkan sampai ketika mau tidur kembali, kita melakukan berbagai banyak aktivitas. Nah tetapi tentunya ada berbagai banyak juga aktivitas yang malas sekali untuk kita lakukan. Kita selalu mungkin bermalas-malasan untuk bangun pagi. Nah seperti gambar yang ada ini, kita malas untuk bangun pagi. Bangun pagi untuk apa sih? Tentunya bagi yang bersekolah, kita bangun pagi untuk bersekolah. Walaupun sekolahnya online, tetapi kita juga semuanya tetap bangun pagi untuk sekolah online. Nah kita malas bangun pagi karena malas mandi, karena airnya sangat dingin, ataupun berbagai alasan lainnya. Jadi ketika kita dibangunkan oleh mama, papa, ataupun keluarga yang lainnya, kita masih malas untuk bangun dari tempat tidur kita karena merasa malas untuk mandi dan lain sebagainya. Ataupun ketika misalnya pada hari Minggu tidak ada sekolah dan lain sebagainya, tetapi kita harus mengikuti ibadah IHMPA. Nah tentunya hari Minggu adalah hari libur. Jadi kita menganggap bahwa kita bisa melakukan berbagai hal dengan bermalas-malasan. Bahkan kita menganggap untuk tidak penting untuk mengikuti IHMPA karena kita hanya di rumah saja. Nah tentunya itu adalah kegiatan yang sangat tidak disukai oleh Tuhan. Dan juga ketika kita malas untuk belajar, ada berbagai banyak tugas kita dari sekolah ataupun dari yang lainnya, tetapi kita hanya berbaring-baring saja dan juga tidak mau untuk belajar dan juga mengerjakan tugas-tugas kita. Nah dan juga adik-adik, kita hanya mau untuk bermain saja, bermain di rumah ataupun bermain di luar, bahkan hanya bermain game saja di rumah. Nah tentunya itu adalah hal-hal yang tidak baik untuk kita lakukan. Nah adik-adik, hari ini kita mau mendengarkan cerita tentang Nabi Hagai. Siapa sih Nabi Hagai itu? Nabi Hagai adalah seorang yang diutus oleh Tuhan untuk menghibur umatnya yang sedang dalam kesusahan, dan juga untuk memberitakan kabar gembira, bahkan berbagai peraturan-peraturan yang diberikan Tuhan bagi setiap umatnya.
Nah, pada waktu itu umat Yehuda sedang dalam masa yang sangat-sangat sedih sebab bait Allah telah dihancurkan. Nah, untuk itu Nabi Hagai diutus oleh Tuhan untuk menyemangati umat Yehuda agar mau kembali membangun bait Allah itu. Nah, tentunya tugas Nabi Hagai ini tidaklah mudah. Itu adalah tugas yang sangat berat. Ia harus menyemangati semua orang untuk bisa bersemangat membangun kembali bait Allah. Nah, adik-adik, itu pun yang ingin Tuhan agar kita lakukan dalam setiap hari dan juga setiap aktivitas kita masing-masing. Ketika kita bangun pagi dan juga beraktivitas, bersekolah, belajar, bermain, dan lain sebagainya, Tuhan mau agar kita tetap mengutamakan Tuhan. Nah, bagaimana caranya untuk tetap mengutamakan Tuhan? Yang pertama adalah rajin untuk berdoa. Nah, mengapa kita rajin untuk berdoa? Sebab doa adalah cara kita berterima kasih kepada Tuhan. Nah, kita berterima kasih untuk hal apa kepada Tuhan? Ketika adik-adik bangun di pagi hari, itu tentunya ketika adik-adik tidur yang menjaga adalah Tuhan. Jadi kita harus berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan sudah menjaga adik-adik dan juga kita semua. Nah, juga tentunya ketika kita ingin belajar, ketika kita ingin melakukan berbagai aktivitas lainnya, ketika kita ingin makan, minum, tentunya kita harus berterima kasih kepada Tuhan. Sebab semuanya itu diberikan oleh Tuhan melalui kehadiran orang tua kita yang memasakkan untuk kita makanan dan juga minuman dan lain sebagainya. Jadi jangan lupa untuk berterima kasih kepada Tuhan, sebab itu adalah salah satu cara agar kita dapat mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, yang selanjutnya adalah rajin untuk IHMPA. Nah, mengapa kita harus rajin untuk IHMPA? Sebab di dalam kita beribadah tentunya kita memuji Tuhan. Ketika kita memuji Tuhan, itu juga adalah salah satu bukti bahwa kita telah berterima kasih atas semua berkat yang telah Tuhan berikan bagi kita. Kita boleh diberikan kepintaran, kita boleh diberikan kesehatan, dan semuanya itu harus kita syukuri dan kita berterima kasih kepada Tuhan melalui kita rajin untuk IHMPA. Walaupun ibadahnya melalui YouTube dan lain sebagainya, kita tidak bisa bertemu satu dengan yang lainnya di gereja, tetapi kita tetap harus mensyukurinya dan kita tetap harus rajin untuk beribadah di rumah. Dan juga tentunya ketika kita di rumah saja, kita harus tetap rajin membantu orang tua kita di rumah, membantu mama, papa, saudara, dan juga keluarga yang ada di rumah untuk melakukan berbagai pekerjaan rumah. Dan yang terlebih lagi adalah kita harus semangat, sebab kita terutama yang sudah bersekolah, kita harus belajar online dan juga lain sebagainya hanya di rumah saja, dan itu kita harus tetap semangat dan juga tetap rajin untuk belajar. Nah, untuk itu ayo adik-adik, mulai dari sekarang kita harus selalu semangat dan juga rajin untuk melakukan berbagai aktivitas kita. Baik itu dari ketika kita bangun pagi, kita berdoa, kita mengucap syukur, ketika kita akan makan, kita berdoa dan mengucap syukur, dan juga ketika bermain dan lain sebagainya, mari kita tetap mensyukurinya. Itu adalah bukti bahwa kita semua telah mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita. Tetap semangat dalam menjalani kehidupan ini, tetap semangat dalam beraktivitas, belajar, bersekolah, dan juga melakukan aktivitas lainnya di rumah saja dan juga di berbagai tempat. Amin untuk cerita Tuhan. Adik-adik, kita akan berdoa syafaat. Untuk itu mari kita lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan telah memimpin ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Di saat ini Tuhan kita akan berdoa syafaat. Tuhan bimbing adik-adik Tuhan selama pandemi ini Tuhan, walaupun mereka belajar di rumah, belajar online, biarlah mereka tetap semangat dalam menggapai cita-citanya dalam belajarnya. Beri mereka semangat Tuhan, dan juga memberkati para orang tua mereka agar tetap selalu membimbing anak-anaknya dan selalu menjaga anak-anaknya di masa pandemi ini Tuhan, dan juga memberkati orang tua mereka dalam pekerjaannya, dalam kesehatan. Terima kasih Tuhan, haleluya. Tuhan Yesus, dalam rangkaian doa syafaat ini kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami mau berdoa untuk Bapak Presiden beserta jajarannya, dari yang atas sampai yang bawah. Tuhan memberkati bangsa dan negara kami ini di tengah-tengah pandemi virus corona yang masih belum berakhir di negara kami. Kiranya Tuhan Yesus mau jamah
bangsa dan negara kami. Tapi kami percaya lindungan Tuhan senantiasa untuk bangsa dan negara kami ini. Kami juga mau berdoa untuk gereja kami, GPIB Bukit Harapan. Tuhan memberkati Bapak Pendeta, Tuhan memberkati pegawai kantor, Tuhan memberkati jemaat yang ada di dalamnya. Kiranya ketika gereja kami saat ini sedang dibangun, Tuhan juga memberkati prosesnya, Tuhan sertai apapun yang dibutuhkan. Kiranya tangan kasih Tuhan senantiasa ada bersama-sama dengan kami, untuk kami boleh bersama-sama membangun gereja ini, rumah ibadah Tuhan, di mana kami yang ada di dalamnya untuk bersama-sama boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini seluruh doa kami mau serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik, kami mau berdoa untuk setiap aktivitas dan juga kegiatan kami semuanya, baik itu adik-adik dalam pendidikannya, bahkan kedua orang tua, keluarga, dan juga dalam pekerjaan mereka semua. Tuhan Yesus yang memberkati sehingga semuanya boleh berjalan dengan baik. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap kesehatan kami. Kami percaya bahwa Tuhan yang akan menjaga dan juga menyertai kami sehingga kami boleh tetap merasakan kesehatan dalam kami beraktivitas. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk hidup dan kehidupan kami 1 minggu lamanya nanti. Kami semuanya hanya menyerahkannya ke dalam tangan pengasihan Tuhan saja, sebab kami meyakini bahwa Tuhan yang akan menjaga dan juga menuntun setiap kehidupan kami. Ya Tuhan, inilah doa kami, inilah doa kami, sempurnakanlah hanya dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa sempurna demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari jahat. Adik-adik, saatnya kita memberikan persembahan syukur. Kita akan memuji Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Untuk doa persembahan akan ada salah satu dari adik layan yang akan berdoa untuk doa persembahan. Tuhan Yesus, terima kasih buat berkat hari ini. Kami sudah memberikan persembahan. Terimalah dan berkati persembahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, ibadah kita udah mau selesai. Tapi sebelumnya kakak mau kasih saran. Kan kita lagi di masa pandemi. Jadi adik-adik tetap menggunakan protokol kesehatan ya. Contohnya pakai masker, cuci tangan lebih sering, habis makan, sebelum makan, sesudah makan, atau habis memegang benda-benda itu harus cuci tangan. Dan apa Kak Krista? Tetap makan makanan yang bergizi supaya adik-adik tetap sehat, tetap kuat, bisa menjalani aktivitas adik-adik seperti biasa, walaupun sekolahnya online, tapi kan adik-adik tetap harus sehat dan tetap harus kuat. Ya, betul sekali. Sekarang kita menyanyikan lagu Di mana-mana saja. Adik-adik boleh bangkit berdiri. Kita akan pujikan di mana-mana saja. Di mana-mana saja, di saat apa juga.
kembali berdoa kepada Tuhan. Kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena ibadah kami dari awal sampai berakhirnya pada saat ini boleh berjalan dengan baik dan juga dengan penuh sukacita. Kami berdoa Tuhan untuk setiap kakak yang bertugas dalam ibadah hari Minggu pada saat ini. Tuhan yang memberkati mereka semua, berikan kekuatan dan juga kesehatan serta kesabaran dalam melakukan pelayanannya setiap hari. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap aktivitas kami setelah ibadah ini, bahkan beberapa hari ke depan, kami semuanya menyerahkannya ke dalam tangan pengasihan Tuhan sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik. Ini doa kami ya Tuhan, inilah doa kami, sempurnakan doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa.